Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 221. Apa yang ingin kamu katakan, Queen Zimmer? Neng Mandy memarahi karena dia baru saja melalui masa sulit. Neng Mandy memelototi Queen. Saya pikir kamu tahu apa yang akan saya coba katakan, bukan? Queen menjawab dengan seringai. Aku kasihan padamu karena memiliki suami yang tidak berguna, tetapi siapa yang akan tahu bahwa kamu adalah tipe wanita jalang? Kudengar suamimu bahkan tidak menyentuh tanganmu selama 3 tahun terakhir. Awalnya aku meragukannya, tapi sekarang aku yakin, karena kamu berselingkuh. Queen mengejek. Perselingkuhan? Ketika Neng Mandy mendengar ini karena dia berpikir bahwa Queen menghina kepolosannya. Queen Zimmer, apakah pagi ini kamu menyikat gigi? Kata-katamu sungguh bau. Apakah kamu tidak tahu pencemaran nama baik adalah kejahatan, tegur Neng Mandy dengan marah. Wow, seseorang tidak cukup berani untuk mengakui apa yang telah dia lakukan. Katakan padaku, apakah kamu menyelesaikan masalah proyek pusat komersial? Queen membalas dengan percaya diri. Tentu saja aku melakukannya, jawab Neng Mandy. Oh ya? Lalu beritahu saya, berapa biayanya? Queen bertanya sambil menyeringai. Itu, tidak ada biayanya, Neng Mandy tergagap dan menjawab tanpa sadar. Dia mengingat kecurigaan Kang Harvey tadi malam. Terlepas dari kecurigaan, faktanya masalah itu memang terpecahkan dan perkembangannya kembali normal. Hah? Tidak ada biaya apapun? Apakah kamu menggunakan beberapa cara yang tidak biasa? Queen menuduh. Neng Mandy, gangster cat adalah preman terkenal, maksudmu kamu menyelesaikan masalah ini tanpa menggunakan uang? Kamu pasti bercanda. Zack Zimmer bertanya karena dia juga bingung dengan betapa beraninya jawaban Neng Mandy. Dia memandang rendah dirinya dan berpikir bahwa dia tidak bisa menyelesaikannya tanpa menjual tubuhnya. Pada saat itu, Zack berpikir bahwa Neng Mandy adalah seorang pelacur sehingga dia bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi antara dia dan gangster cat. Kasihan Harvey York karena ditipu. Bab 222. Mandy Zimmer, lebih baik kau ceritakan semuanya ini. Kakek Zimmer memerintahkan sambil menampar meja. Pada saat itu, Neng Mandy melirik Queen Zimmer dan Zack Zimmer. Dia yakin sesuatu terjadi sebelum dia tiba, kemungkinan besar perbuatan Zack, atau kakek Zimmer tidak akan memberinya sikap dingin seperti itu. Dia awalnya mencurigai Kang Harvey menuduh Zack, tetapi dilihat dari situasinya, tampaknya Zack kemungkinan besar adalah orang yang ingin menjebaknya. Kakek, aku sudah memecahkan masalah. Neng Mandy menjawab sambil terengah-engah, mencoba menenangkan dirinya. Kami tahu bahwa kamu telah menyelesaikannya, yang ingin kami ketahui adalah bagaimana kamu menyelesaikannya. Queen menyela. Kau tidak meninggalkan tempat gangster cat tadi malam kan? Mandy Zimmer, saya akan memberitahumu, tidak apa-apa bahwa kamu tidak ingin bersama suamimu yang tidak berguna. Tidak apa-apa juga jika kamu ingin mencari orang lain, tetapi bisakah kamu setidaknya tidak menodai reputasi kami? Tidak bisakah kamu bercerai terlebih dahulu sebelum menemukan orang lain? Dapatkah kamu mampu menodai citra keluarga kami? Zack marah. Setelah mendengar tuduhan Zack, Neng Mandy jelas bahwa orang yang ingin menjebaknya pasti Zack. Dia mungkin berpikir bahwa Neng Mandy memecahkan masalah dengan tidur dengan gangster cat. Zack, dari mana kau mendapatkan berita itu? Apa kau punya bukti? Saya sudah kembali ke rumah pukul 8. Kau dapat menanyakan kepada ibuku dan Neng Cynthia jika kau ingin bukti. Neng Mandy membela diri. Mereka anggota keluargamu, kau pikir aku cukup bodoh untuk mempercayai mereka? Zack menjawab karena dia tidak percaya bahwa Neng Mandy bisa lolos dari gangster tanpa membahayakan karena bahkan Zack tidak bisa mendapatkan manfaat darinya. Kau ingin bukti lain? Kau dapat meminta tetangga, atau bahkan memeriksa kamera keamanan jika kau bersikeras tetap tidak percaya. Zack, aku dengan ini memperingatkan kau harus memiliki bukti untuk kata-katamu. Neng Mandy terus membela diri. Zack tertegun melihat betapa beraninya Neng Mandy saat menjawab, mungkinkah gangster cat benar-benar membiarkannya pergi? Tapi kenapa? Satu-satunya alasan yang mungkin bagi Neng Mandy untuk tetap tidak terluka adalah itu, dia bahkan tidak bertemu gangster di tempat pertama. Zack pikir dia sangat pintar sehingga dia bisa memprediksi apa yang terjadi tadi malam.
Saya melihat apa yang kamu lakukan di sana, kamu bahkan tidak pergi ke pertemuan itu kan? Saya bekerja keras untuk mengatur pertemuanmu, saya membuang-buang usaha untuk itu. Zack berteriak marah pada Neng Mandy. Zack, apakah kau sudah gila? Bagaimana aku memecahkan masalah jika aku tidak bertemu dengannya? Neng Mandy menjawab. Mustahil. Mustahil, Zack ragu. Sejauh ini, Zack hanya bisa memikirkan dua penjelasan logis. Gangster Chad telah memperkosa Neng Mandy, atau Neng Mandy tidak menghadiri pertemuan itu, kecuali Gangster Chad memiliki masalah dengan sisi kejantanannya, mungkin itu sebabnya Neng Mandy pulang lebih awal. Tapi Zack tidak cukup berani untuk mengatakan itu dengan keras karena dia bisa saja dicincang hidup-hidup oleh Gangster Chad karena membicarakannya. Cukup omong kosong, aku ingin tahu bagaimana kau menyelesaikannya. Kakek Zimmer mulai tidak sabar. Pada saat itu, pintu ditendang terbuka oleh seseorang. Tyson Woods menerobos masuk dengan wajah lurus, diikuti oleh dua preman memegang seorang pria yang wajahnya ditutupi dengan karung goni. Semua orang menjadi ketakutan karena mereka masih ingat apa yang terjadi pada Don Sander. Meskipun Ujang Tyson adalah preman, Zimmer tidak mampu mendapatkan masalah dengan dia karena dia bukan hanya preman biasa. Saudara Tyson, angin apa yang membawamu ke sini? Kakek Zimmer bertanya dengan sopan, karena dia tidak ingin Ujang Tyson marah. Meskipun kakek Zimmer adalah orang yang paling kuat di antara Zimmer, dia masih tahu bahwa dia tidak seberapa dibandingkan dengan Tyson Woods. Bam! Ujang Tyson membanting pria itu ke atas meja. Kakek Zimmer, apakah Anda tidak menghormati saya, dan kalian malah mencoba menjebak saya? Ujang Tyson menginterogasi. Bab 223. Mengapa Anda mengatakan itu, Saudara Tyson? Kami selalu menghormati Anda dan memperlakukan Anda dengan serius. Kakek Zimmer menjawab karena dia khawatir dengan sikap Tyson Woods. Satu langkah yang salah dari hari itu dan Zimmer bisa menghadapi masalah yang lebih besar. Menghormati? Apakah Anda Zimmer menganggap pembingkaian sebagai tanda hormat? Ujang Tyson bertanya sambil mencibir sambil menyambar karung goni dari kepala pria itu. Begitu Zack Zimmer melihat wajah pria itu, wajah Zack menjadi pucat karena pria itu tidak lain adalah Gangster Chad. Dia hanya tidak yakin mengapa Gangster Chad ada di tangan Ujang Tyson. Kau memintanya untuk mengganggu bisnis keluarga York. Bahkan jika kalian Zimmer ingin mati, aku masih ingin hidup. Ujang Tyson mengatakan setelah dia memberi Gangster Chad tendangan. Saudara Tyson, apa yang sebenarnya terjadi? Kakek Zimmer bertanya dengan suara gemetar. Katakan. Ujang Tyson memerintahkan Gangster Chad dan memberinya tendangan lagi. Karena Ujang Tyson punya waktu dengan Gangster Chad tadi malam, Gangster Chad sekarang mengaku sebagai anak buah Tyson. Bos, Kakek Zimmer, sayalah yang menyebabkan masalah di proyek pusat komersial, saya tidak melakukannya dengan sengaja, Zack Zimmer membayar saya $300.000 untuk melakukannya. Gangster Chad menjawab tanpa ragu. Omong kosong. Aku tidak tahu siapa kau, aku juga tidak peduli tentang siapa kau, lebih baik jaga kebersihan mulut kau. Zack berteriak karena marah. Gangster Chad mengangkat kepalanya untuk melihat Zack. Gangster Chad marah karena Zack lah yang membuatnya mendapat masalah. Zack Zimmer, aku tidak menyimpan dendam padamu, mengapa aku pergi dan menyebabkan masalah pada proyekmu? Belum lagi proyek ini didanai oleh Yorks, aku tidak akan berani membuat masalah dengan mereka, aku hanya melakukannya karena kau mengatakan kau akan membayar saya $300.000 dan berjanji bahwa Yorks tidak akan membuatku kesulitan, atau mengapa aku mengacaukan proyek ini. Gangster Chad mengungkapkan bagian ceritanya. Zack tercengang karena masa depannya akan hancur jika kakek Zimmer tahu tentang ini. Siapa yang mengira bahwa dialah yang akan menghadapi konsekuensi dari rencana yang dia buat untuk menjebak Mandy. Saya mendapatkannya. Ini semua salahmu, Mandy Zimmer. Kamu tidur dengannya dan menyuruhnya menjebakku, bukan? Zack meneriaki Mandy, mencoba mengalihkan kesalahannya pada Neng Mandy karena dia tahu bahwa dia akan mati pada saat itu jika dia tidak menyalahkan orang lain. Bukankah kau yang mengatur pertemuanku dengan Gangster Chad? Mengapa aku harus bekerja sama dengannya dan merusak proyekku? Zack Zimmer, jangan berpikir bahwa semua orang bodoh sepertimu,
Tidakkah kau jelas tentang apa yang telah kau lakukan? Neng Mandy marah karena dia sudah mengerti situasinya, dia bahkan merasa sedikit menyesal karena mencurigai Kang Harvey. Kakek, jangan dengarkan wanita ini, aku selalu menganggap keluarga kami sebagai prioritas pertamaku, aku tidak ada hubungannya dengan itu. Zack berjalan dengan bodohnya menuju kakek Zimmer saat berada di bawah tekanan, dia memasang tampang ragu. Kakek Zimmer memasang wajah datar karena dia tahu gangster Chad tidak akan begitu saja menuduh Zack. Fakta bahwa hanya Zack yang tahu siapa yang menyebabkan masalah dan mampu mengatur pertemuan dengannya sudah cukup mencurigakan. Dia bahkan menyuruhku untuk memperkosa Neng Mandy dan menyebarkannya ke seluruh Niumhi sehingga dia menjadi pewaris sah keluarga Zimmer. Begitu Neng Mandy ditendang, dan proyek itu akan jadi miliknya. Untuk itu, dia membayar saya dengan uang muka $115.000, dan saya masih memiliki riwayat panggilan telepon kami. Gangster Chad terbuka. Apa yang dikatakan gangster Chad sebelumnya masih bisa dibantah oleh Zack, tetapi riwayat kontak tidak bisa berbohong, Zack juga tidak bisa menjelaskan tentang itu. Zack kemudian memberikan ekspresi putus asa. Saat itu Zack masih bertanya-tanya apa yang salah dengan rencananya, kenapa Ujang Tyson muncul begitu saja dan kenapa gangster Chad menjadi anak buah Ujang Tyson? Otak Zack dipenuhi dengan pertanyaan. Kerumunan juga dikejutkan oleh perbuatan tercela Zack, mereka tampak kaget saat menatapnya. Tampaknya setiap orang yang senasib dengan Zack akan mendapat masalah. Bab 224. Zack Zimmer, bagaimana kau bisa melakukan sesuatu yang begitu tercela pada keluargamu sendiri? Bagaimana kau bisa menjebak Neng Mandy atas usahanya? Kau membuang-buang kepercayaan? Aku sangat kecewa padamu. Kerumunan mengubah sudut pandang mereka seperti biasa. Kakek, itu tidak ada hubungannya denganku, aku tidak tahu apa-apa. Queen Zimmer dengan bodohnya mencoba mengklarifikasi karena dia tahu bahwa dia juga akan mendapat masalah karena dialah yang memulai topik pembicaraan. Ayah, aku yakin Zack hanya salah paham, tolong jangan marah padanya. Untungnya tidak ada yang serius, saya akan menasehatinya ketika kita sampai di rumah. Sean Zimmer bertanya dengan cemberut karena dia tahu dia dan putranya akan mendapat masalah jika mereka benar-benar dikeluarkan dari keluarga. Kakek Zimmer memasang tampang tegas karena dia juga tidak yakin bagaimana dia harus menyelesaikan konflik ini. Dia tahu bahwa dia harus memberi Neng Mandy solusi atau Zimmer yang lain akan merasa tidak adil, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya untuk mengusir Zack dari keluarga karena seorang wanita karena dia berpikir bahwa wanita hanyalah pecundang. Hal lain adalah dia harus memberi Ujang Tyson solusi karena Zimmer tidak mampu bermain-main dengannya. Namun, kakek Zimmer cukup tenang terhadap Zack karena menurutnya Zack adalah anak yang paling berguna dari generasi ketiga. Meskipun Neng Mandy mendapat banyak keuntungan dari Zimmer, sebagai seorang misoginis sendiri, kakek Zimmer tidak akan mau menyerahkan bisnis keluarga ke tangan Neng Mandy. Kakek Zimmer melambaikan tangannya untuk memberitahu para Zimmer untuk berhenti berbicara. Saudara Tyson, saya sudah memahami situasinya dan saya minta maaf jika cucu-cucu saya membuat Anda tidak nyaman karena perilaku mereka yang tidak dewasa. Untungnya tidak menjadi serius, tapi saya akan tetap menghukumnya. Adapun bagian Anda, kami bersedia memberi Anda kompensasi dalam jumlah berapapun, beritahu kami. Kakek Zimmer menawarkan kompensasi agar dia tidak membuat Zack mendapat masalah. Ujang Tyson sebenarnya diperintahkan oleh bos Harvey untuk menginterogasi keluarga Zimmer, jadi dia tidak banyak meminta. Baiklah, karena kakek Zimmer memahami situasinya, mari kita urus bisnis kita sendiri dulu dan kemudian aku akan mengunjungimu setelahnya, kata Ujang Tyson sambil menatap Zack dengan dingin. Setelah Ujang Tyson selesai berbicara, dia pergi bersama anak buahnya. Dengan cepat, Zack berlutut dan memecah kesunyian, dia gemetar. Zimmer lainnya juga takut untuk memberikan komentar karena mereka sekarang bergantung pada proyek Neng Mandy untuk masuk ke masyarakat kelas atas. Siapa yang akan tahu bahwa Zack akan melakukan hal seperti ini untuk merusaknya? Setelah hal seperti itu terjadi, kakek Zimmer harus menghukum Zack tidak peduli seberapa keras dia terhadapnya. Kalian anak-anak yang tidak berbakti, mengapa kalian semua tidak bisa lebih bersatu? Kakek Zimmer berkata dengan ekspresi lelah.
Neng Mandy, karena Zack ingin menjebakmu, aku akan menyerahkan hukuman padamu. Kakek Zimmer menawarkan. Neng Mandy khawatir setelah mendengar apa yang dikatakan kakek Zimmer karena dia tahu bahwa kakek Zimmer tidak akan memberikan hukuman yang terlalu serius, maka dia meninggalkan pilihan untuknya. Namun, Neng Mandy juga sadar bahwa kakek Zimmer akan memarahi dan melawannya jika dia menyarankan hukuman yang serius. Kakek, karena kakek adalah kepala keluarga, kakek yang memutuskan. Neng Mandy mengatakan meskipun dia sangat tidak senang dengan pendekatan kakek Zimmer. Bagaimana kamu ingin kakek menyelesaikan ini, karena kamu berdua adalah cucuku, kakek Zimmer menghela nafas. Zack, kau tidak boleh masuk kerja mulai sekarang, dan aku akan menghentikan 6 bulan gajimu, sampai kau menyadari kesalahanmu, kakek Zimmer sengaja memasang tampang menyedihkan. Zack menundukkan kepalanya, tetapi dia menyeringai pada saat itu. Bab 225. Zack Zimmer hendak tertawa terbahak-bahak pada saat itu ketika dia berpikir bahwa dia akan menghadapi hukuman yang serius, tetapi tampaknya kakek Zimmer menyelamatkannya lagi. Dilihat dari situasinya, posisi Zack di Zimmer tetap tak tergoyahkan. Mandy, kau pelacur, kau benar-benar berpikir bahwa kau mampu melawanku? Zack mengutuk Mandy Zimmer dalam pikirannya. Kakek, saya telah menyadari kesalahan saya akan meluangkan waktu untuk merenungkan diri saya sendiri, lalu saya akan kembali untuk membantu keluarga kami. Zack berkata sambil dengan sengaja membuat tampilan menyesal. Aku senang kamu sudah memiliki pola pikir ini, Zack. Kakek Zimmer memuji. Saya tidak ingin ada informasi tentang hari ini bocor kepada siapapun, jika saya menemukan orang berbicara tentang ini di luar, saya akan mengambil tindakan terhadap kalian semua. Kakek Zimmer mengancam saat dia melirik ke arah kerumunan. Kakek Zimmer jelas sayang terhadap Zack, tanpa penyamaran apapun. Mandy terengah-engah, hampir menghancurkan giginya karena dia sangat marah tentang bagaimana kakek Zimmer menangani situasinya. Setelah kakek Zimmer pergi, kerumunan mulai menjilat Zack lagi. Zack, tolong mengerti bahwa kami tidak sengaja membicarakan hal buruk tentangmu, kami hanya tidak ingin kakek Zimmer menjadi lebih marah. Itu benar Zack, mungkin lebih buruk jika kami mendukungmu. Tolong jangan salahkan kami untuk itu. Kerumunan sekali lagi mengubah sudut pandang mereka. Zack kemudian melambai ke arah kerumunan dengan seringai. Mandy, kau beruntung kali ini, tapi kau tidak akan beruntung selamanya. Kakek jelas lebih menyukaiku, dan itu fakta. Aku yakin kau sangat marah sekarang, apa yang bisa aku katakan? Aku bersyukur menjadi laki-laki, kau melihat perbedaan di antara kami? Hah? Betapa bodohnya, kau berpikir bahwa kau benar-benar bisa melawanku, kau hanya seorang manajer proyek kecil, ingat itu. Zack mengejek Mandy dengan nada marah. Namun, Neng Mandy harus menahan emosinya meskipun saat itu dia sangat ingin menampar Zack. Mandy, tidakkah kau menyadari bahwa kau hanyalah alat bagi kami Zimmers? Jika bukan karena investasi York, kau bahkan tidak memiliki wewenang untuk berada di sini. Pergi dan kembalilah ke perusahaan periklanan kecilmu. Beberapa wanita harus tahu tempat mereka, jika dia menuntut untuk dihormati, dia seharusnya menikah dengan orang yang lebih baik. Sejak kau menikahi sampah yang tidak berharga itu, posisimu di keluarga kami baru saja turun ke titik yang hanya sedikit lebih tinggi dari anjing kami. Queen Zimmer sengaja berjalan mendekati Neng Mandy dan mengejek dengan nada menghina karena masih menyimpan dendam terhadap sikap Neng Mandy tadi. Neng Mandy tidak bisa berbuat apa-apa selain memelototi mereka sebentar sebelum pergi. Neng Mandy berkata pada dirinya sendiri bahwa untuk mengalahkan orang-orang itu, dia harus bekerja lebih keras dan membuktikan kepada para Zimmer bahwa dia jauh lebih hebat daripada mereka. Dia perlu membiarkan Zimmer mengakui kontribusinya dan melihatnya sebagai aset yang tak tergantikan. Setelah Neng Mandy berjalan keluar dari Zimmer Villa, dia tanpa sadar mengeluarkan ponselnya dan ingin menelepon Kang Harvey, tetapi dia berhenti sebelum dia bisa menghubungi nomornya. Dia berpikir untuk mencurigai Kang Harvey tadi malam dan merasa kasihan padanya, serta merasa tidak enak tentang dirinya sendiri karena menghubungi Kang Harvey ketika dia dalam masalah. Akhirnya, Neng Mandy tidak menelepon dan kembali ke departemen proyeknya dalam suasana hati yang buruk. Malam itu, Kang Harvey tiba di rumah.
Suasananya mengerikan, Lilian Yates dan Neng Mendi sedang duduk di ruang tamu dengan lampu yang redup. Neng Mendi, bukankah kamu sudah mengurus masalah ini? Bukankah kakek memujimu? Kang Harvey bertanya dengan bingung. Ya. Neng Mendi menjawab. Memuji? Tyson Woods membawa gangster Chad ke tempat kejadian hari ini untuk mengekspos Zack, tetapi kakek Zimmer masih melindunginya dari hukuman serius. Harvey, kau sampah yang tidak berharga. Kami tidak akan diganggu oleh orang-orang seperti mereka jika Neng Mendi. Bukankah Lilian Yates masih menemukan cara untuk menyalahkan Kang Harvey atas apa yang telah terjadi? Bab 226. Kang Harvey sedikit mengerutkan kening atas pernyataan itu dan berkata, kakek Zimmer terlalu lemah. Zack Zimmer melakukan sesuatu yang serius seperti itu, kakek Zimmer setidaknya harus menurunkan posisinya di perusahaan untuk menjadi perhatian ke semua Zimmer lainnya. Bukankah lucu hanya menerima hukuman untuk dia merenungkan apa yang telah dilakukannya? Selain itu, kakek Zimmer tidak hanya menunjukkan sayang kepada Zack tetapi juga tidak peduli dengan perasaan Neng Mendi. Lihat dirimu, menganalisis semua ini dengan yang terpintar darimu. Apa gunanya? Lilian Yates mendengus tidak setuju. Apa yang kau lakukan hari ini? Mengapa kau tidak pergi ke perusahaan dengan Neng Mendi, setidaknya untuk membujuk mereka dan membantunya? Sampah tidak berharga. Kang Harvey tidak mengatakan apa-apa karena dia sudah terbiasa dengan kepribadian Lilian Yates. Satu-satunya hal yang dia pikirkan adalah fakta bahwa kakek Zimmer berencana untuk merobohkan Neng Mendi dengan pasti. Kang Harvey tahu Neng Mendi tidak akan berani melawan Zimmer. Dalam hal ini haruskah dia disebut tidak tahu malu atau sombong? Oke, mari kita tidak membicarakan hal ini lagi, Neng Mendi cemberut. Tidak ada artinya untuk membahas lebih lanjut masalah ini. Oh ya, maaf atas kesalahpahaman kemarin. Kesalahpahaman? Apa yang ada untuk disalahpahami tentang dia? Bahkan jika dia yang merencanakan semua strategi ini, Zack idiot itu masih akan menyerangmu melihat betapa tidak bergunanya suamimu. Lilian menjadi lebih marah saat dia memikirkannya lebih lanjut, hanya jika menantunya tidak berguna ini, atau putrinya tidak akan berada dalam situasi yang keras seperti ini sekarang diganggu oleh Zimmer. Salah satu alasan terbesar untuk semua itu adalah karena betapa sampahnya Harvey sebagai seorang suami. Menikah dengan pria yang tampan dan kaya sangat penting. Bu, ini bukan kesalahan Kang Harvey, ditambah dia menyelamatkanku kemarin. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika dia tidak membantu. Neng Mendi menggigil sedikit mengingat situasinya kemarin, merasa semakin tertekan memikirkan apa yang bisa terjadi. Jika gangster Chad benar-benar merenggut kehormatannya, itu tidak hanya masalah reputasinya hancur, mereka mungkin akan diusir dari rumah Zimmers dan hidup di jalanan dengan menyedihkan. Dengan pemikiran itu dalam pikiran, tatapan Neng Mendi pada Kang Harvey penuh rasa terima kasih. Melihat perubahan ekspresi wajahnya, Lilian mendengus. Putriku yang baik hati, jangan bilang kau bersyukur padanya atas masalah kecil itu. Izinkan saya memberitahumu, dia telah hidup menumpang, makan, dan minum dari kita selama 3 tahun berturut-turut dan setidaknya itulah yang bisa dia bantu. Bahkan jika lengan dan kakinya patah dari pertarungan itu bukan apa-apa, itu adalah tanggung jawabnya. Saya memperingatkan kamu, jangan berani-berani menganggapnya sebagai pria yang baik. Setelah kejadian ini selesai dapatkan surat cerai kamu segera ditandatangani. Saya akan membantu kamu menemukan suami yang lebih baik. Orang yang tidak akan membiarkan siapapun menggertak kamu lagi. Bahkan Zack harus berlutut di depanmu. Lilian penuh percaya diri, di matanya, Neng Mendi adalah yang terbaik dalam segala hal, kepribadian, penampilan, dan tubuhnya. Jika dia berhasil menendang Harvey keluar dari sini, Neng Mendi akan memiliki begitu banyak pilihan di luar sana. Masih banyak lelaki menunggu. Dia tidak punya pilihan saat itu. Kali ini dia akan memilih dengan hati-hati untuk seorang suami yang terbaik dari yang terbaik untuk Neng Mendi. Bu, kumohon, Neng Mendi menjawab tanpa daya, ibunya terlalu keras. Kang Harvey mengangkat bahu, dia telah mendengar Lilian mengatakan hal-hal semacam itu tidak kurang dari ribuan kali dan dia sudah terbiasa. Jika dia berpikiran dia akan mendapatkan gagal jantung untuk ini. Setelah makan malam, Kang Harvey menelepon Neng Yvonne Xavier sambil mencuci piring. Apa saja yang Anda butuhkan, Tuan?
Neng Ivone bertanya di ujung telepon dengan kegembiraan terkecil. Mungkin dia meminta saya untuk pergi berbelanja dengannya lagi. Dia agak merindukannya seperti beberapa hari yang lalu sejak terakhir mereka bertemu. Kang Harvey tidak tahu gadis-gadis bisa memiliki pemikiran khusus lainnya dari ini dan malah meminta. Hentikan investasi kedua ke Zimmer, dan beritahu mereka untuk memberikan alasan valid untuk mencoba memengaruhi investasi York Enterprise. Kami orang York tidak boleh dikacaukan oleh beberapa bisnis keluarga kelas 2, mengerti? Neng Ivone berdiri di depan meja kantornya tercengang. Tapi CEO, bukankah istrimu yang bertanggung jawab atas investasi pusat komersial? Jika Anda berhenti berinvestasi tiba-tiba, tidakkah Anda pikir istri Anda akan mendapat masalah? Kang Harvey menjawab dengan tenang, saya melakukan ini demi dia. Jika tidak ada alasan yang sah bagi seseorang yang merusak salah satu proyek York, bagaimana reputasi kami sebagai York Enterprise? Dan juga, jika Zimmers tidak akan bertanggung jawab untuk ini atau jika mereka meminta Neng Mandy untuk datang lagi, maka katakan kepada mereka untuk membayar 10 kali lebih besar, atau mereka bisa menunggu keluarga Zimmers pergi. Bab 227. Keesokan paginya, Kang Harvey yang tidur di ruang kerja dibangunkan oleh Neng Mandy. Kang Harvey, kakek ingin semua orang segera berkumpul dan bahkan termasuk Akang. Oke. Kang Harvey mengangguk, dia tahu dengan jelas apa yang terjadi sejak dia memerintahkan sesuatu untuk dilakukan kemarin, melihat betapa efisiennya seorang pekerja Ivone Xavier. Keluarga Zimmer seharusnya sudah menerima surat panggilan York Enterprise kemarin malam kan? Pukul 9 pagi. Setiap Zimmer berada di ruang tamu villa, wajah kakek Zimmer gelap dan serius saat dia duduk di kursi utama. Kemarin malam York Enterprise mengirim surat resmi dengan pernyataan yang jelas, fakta bahwa Zimmers berani merusak proyek antara Yorks dan Zimmers, hanya berarti bahwa Zimmers hanya ingin mendapatkan uang dari Yorks, atau begitulah tampaknya mereka. Sekarang York ingin keluarga Zimmer bertanggung jawab, yang berarti membayar denda 10 kali lipat dari jumlah investasi, yaitu 550 juta dolar. Dan fakta bahwa tidak ada eksekutif di sini berarti betapa marahnya CEO misterius itu, dengan jawaban dingin yang didapat Zimmer. Tetapi jika ada yang menganggapnya sebagai posisi Yorks, wajar saja jika merasa gelisah melihat bagaimana keluarga kelas 2 berani menipu uang dari mereka. Saat dia mengamati wajah semua orang secara perlahan, kakek Zimmer berkata dengan dingin, kemarin aku telah memerintahkan kalian semua di sini untuk tidak membocorkan apapun yang berhubungan dengan masalah itu. Pada akhirnya York Enterprise mengetahuinya dan sekarang mereka mengirim kita surat resmi, perhatikan baik-baik kalian semua. Dengan itu, dia melemparkan surat itu ke atas meja. Setiap orang melewati surat itu dan membacanya, dan mereka semua memiliki ekspresi muram di wajah mereka. Surat itu langsung, mereka ingin Zimmer bertanggung jawab untuk ini dan membayar jumlah kompensasi yang disepakati yaitu 550 juta dolar. Tapi masalahnya adalah bagaimana Zimmer mampu membayar jumlah sebesar itu? Kakek, saya pikir seseorang pasti sengaja membocorkan berita itu, mungkin dia merasa bersalah dan ingin Zimmer membayarnya. Anak nakal yang tidak berguna. Zack Zimmer adalah orang pertama yang berdiri dan mengumumkan kesungguhannya. Ya, kita semua telah merahasiakannya dan tidak berani membocorkan semua ini juga. Pasti ada seseorang yang tidak puas dengan ini. Kakek, cari tahu siapa orang ini. Jelas bahwa orang-orang itu tidak sabar untuk menyerahkan semua tanggung jawab kepada Neng Mandy. Neng Mandy sangat marah saat tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak pernah mengira mereka begitu tak tahu malu, bukan saja mereka tidak mencari keadilan untuknya kemarin dan sekarang mereka mencoba untuk menyalahkannya. Kang Harvey menaukkan alisnya tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun, mereka tidak langsung menuduh Neng Mandy bahwa dia adalah pelapor, tidak ada gunanya membelanya sekarang. Kakek Zimmer masih marah, meskipun dia mencurigai Neng Mandy tetapi itu tidak penting untuk saat ini. Mereka mungkin membutuhkannya untuk negosiasi potensial dengan York Enterprise sehingga dia tidak akan membuatnya merasa buruk sekarang. Secara keseluruhan, Neng Mandy Zimmer adalah alat yang sangat berguna di matanya dan tidak ada yang akan menentang alat yang berguna saat ini. Tenang semuanya, tidak ada artinya menyalahkan siapapun sekarang, kita harus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah sekarang karena itu sudah terjadi.
Alasan mengapa saya memanggil kalian semua di sini hari ini adalah untuk memikirkan solusi yang baik daripada berkelahi. Kakek Zimmer mengerutkan kening dan berkata. Ruangan itu benar-benar hening setelah pernyataannya. Semua orang tahu betapa dominannya York Enterprise, apakah ada alternatif sama sekali untuk membayar kompensasi? Tapi masalahnya adalah dari mana para Zimmer mendapatkan uang sebanyak itu? Jika mereka melakukannya, sejak awal mereka tidak perlu bekerja sama dengan Yorks. Kakek, aku benar-benar berpikir seseorang berada di balik semua ini. Itu pasti karena dia merasa sangat bersalah kemarin tanpa ada yang membelanya sehingga dia terpaksa memberitahu seseorang di York Enterprise untuk itu. Siapapun yang menciptakan masalah ini harus menjadi orang yang menyelesaikannya. Kata Zack terburu-buru. Mungkin jika dia mampir ke York Enterprise, surat hukumnya akan ditarik kembali? Kakek Zimmer mengerutkan alisnya tanpa sepatah kata pun. Neng Mandy, ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan CEO misterius York Enterprise kan? Jadi dia membelamu dalam hal ini. Saya mohon, jika Anda memiliki masalah apapun dengan saya, langsung saja ke saya dan bukan Zimmer bukan. Keluarga Zimmers bukan milikku atau milikmu, ini keluarga semua orang. Pada saat itu Zack berbicara dengan adil dan tulus, matanya bahkan menjadi berair. Kakek Zimmer tersentuh oleh kata-katanya dan menambahkan, Neng Mandy, mengapa kamu tidak pergi untuk bernegosiasi ulang dengan keluarga York lagi? Bab 228. Itu benar Mandy, tidak ada Zimmer yang berhasil mendapatkan satu kontrak pun dengan York sebelumnya. Kamu benar-benar yang terbaik di sini, jika kamu ada di sana, semuanya kemungkinan besar akan terpecahkan. Kamu yang bertanggung jawab untuk proyek pusat komersial, kamu tidak akan menolakkan. Neng Mandy, kupikir ini cara terbaik untuk menyelesaikannya, kenapa kau tidak mampir ke York sekali lagi? Semua panah mereka diarahkan tepat ke Neng Mandy karena mereka mengharapkan dia untuk memecahkan masalah besar ini untuk Zimmer sehingga mereka tidak akan bangkrut. Neng Mandy hanya terdiam. Dia tidak akan pernah mengira kejadian kemarin akan mengarah pada apa yang terjadi sekarang. Hal yang paling lucu adalah bahwa orang-orang itulah yang menjelaskan bahwa Zack Zimmer adalah harapan masa depan Zimmer dan bagaimana sekarang. Mereka ingin dia menyelesaikan masalah ini lagi. Dia tidak tahu apakah harus menangis atau menertawakan ini lagi. Mandy, kamu tidak akan setuju dengan ini kan? Proyek pusat komersial ini adalah milikmu dan karena proyekmu, kami para Zimmer menghadapi situasi serius. Kamu tidak akan menjauhkan tangan kamu dari ini kan? Queen Zimmer berkata dengan dingin. Dia masih kesal dengan apa yang terjadi kemarin, dia pasti akan melakukan segalanya untuk menyalahkannya untuk ini, jika tidak, mereka yang akan menderita. Lilian Yates tidak membela Neng Mandy meskipun dia duduk tepat di sampingnya. Dia sendiri juga panik, jika keluarganya bangkrut dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik dari ini, jadi dia berharap Neng Mandy bisa menyelesaikan masalahnya juga. Satu-satunya hal yang tidak disadarinya adalah jika Neng Mandy tidak berhasil. Neng Mandy akan menjadi orang yang harus menanggung semua konsekuensi dari masalah besar ini. Kakek Zimmer tahu betul betapa tidak adilnya ini bagi Neng Mandy tidak peduli seberapa sombongnya dia. Setelah memikirkannya dia melanjutkan, Neng Mandy, jika kamu berhasil menyelesaikan masalah, saya berencana untuk memberikan 10% saham proyek kepada kamu sebagai. Tanpa menunggu dia mengakhiri kalimatnya, Zack sudah menunjukkan ketidaksetujuan dan langsung berdiri, kakek, kita tidak bisa melakukan itu, kita hanya memiliki 40% saham di tempat pertama, jika 10% diserahkan ke Mandy Zimmer. Kita hanya memiliki 30% tersisa untuk diri kita sendiri, ini akan mempengaruhi manfaat keseluruhan dari seluruh keluarga kita, saya tidak setuju dengan ini. Lalu apakah kamu punya alternatif lain untuk itu? Jika Anda melakukannya, saya akan dengan senang hati memberi Anda jumlah saham ini juga. Kakek Zimmer mengerutkan kening. Zack Zimmer menjawab tanpa berpikir, kakek, jika saya bisa menyelesaikan ini, saya tidak akan menginginkan imbalan apapun, itu wajar untuk melayani keluarga Zimmer. Dia mengatakannya dengan keras dan jelas sedemikian rupa sehingga pikiran Zimmer seketika itu juga, itu adalah keberuntungan mereka untuk memiliki ahli waris yang bijaksana seperti dia. Dia benar.
Ya, melakukan apa saja untuk keluarga kita tanpa mengharapkan apapun. Beginilah seharusnya pewaris kita. Bab 229. Semua orang mengikuti apa yang dikatakan Zack Zimmer, karena mereka tidak dapat melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah ini, yang mereka mampu hanyalah menghibur kakek Zimmer dengan kata-kata manis. Darah Neng Mandy mendidih, betapa tidak tahu malunya Zack. Semua itu disebabkan olehnya. Sekarang bukan hanya dia tidak bisa membalikkan keadaan, dia mencoba untuk bertindak seolah-olah dia benar dan semuanya, dia akan menamparnya jika dia bisa. Kalau begitu, pewaris Zimmer kita, silakan selesaikan masalahnya, kata Neng Mandy dingin. Aku bahkan bukan manajer proyek pusat komersial, kenapa aku harus campur tangan dalam hal ini? Katakan apa Mandy, jika kamu tidak dapat melakukan apa-apa tentang ini, kamu harus menjadi orang yang menanggung pinjaman $550 juta. Zack menjawab panas dengan cara yang sengit. Dia jelas tidak akan bisa menyelesaikan perselisihan dengan York, maka jika itu masalahnya, satu-satunya jalan keluar adalah agar Neng Mandy menanggung semua konsekuensinya. Dengan pemikiran itu di benak Zack, mau tak mau ia menepuk-nepuk dirinya sendiri karena kelicikan dan kecerdasannya. Ini terdengar seperti ide yang bagus. Ya. Selama kita tidak berutang uang kepada siapapun. Tinggalkan proyek jika yang lebih buruk menjadi lebih buruk, biarkan Mandy Zimmer membayar semuanya. Ini adalah tanggung jawabnya. Kontrak ini ditandatangani olehnya, jadi wajar jika dia. Aku bertanggung jawab untuk ini. Mata keluarga Zimmer menjadi cerah seketika dengan ide itu di benaknya, ide yang bagus untuk menyerahkan segalanya ke Neng Mandy. Meskipun mereka mungkin kehilangan proyek pusat komersial dan kesempatan untuk menjadi keluarga kelas 1. Tapi selama mereka tidak bangkrut dan terus menjalani hidup mereka dengan nyaman, itu hanya akan menjadi pengorbanan kecil, bukan? Apa masalah besarnya? Bahkan kakek Zimmer berharap, jika Neng Mandy tidak bisa menyelesaikan masalah, apa yang disarankan oleh Zack juga bukan ide yang buruk. Pada saat itu, Harvey York yang selama ini diam tiba-tiba mengambil abu dari asbak dan membuangnya. Aduh! Harvey, kau bajingan, dengan air mata yang menggenang di matanya, Zack langsung menutupi wajahnya dengan tangannya, menantu yang hanya menumpang hidup ini pasti sudah gila. Melempar asbak pada seseorang tanpa alasan. Zack, bisakah kau lebih tidak tahu malu dari ini? Kang Harvey berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Bab 230. Semua orang tersentak dan menatap Kang Harvey tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka Kang Harvey akan melakukan itu di saat genting seperti ini, dan tanpa berpikir dua kali, dia mengambil beberapa dan melemparkannya ke wajah Zack Zimmer lagi. Betapa sialnya Zack karena dia tidak bisa menghindari abu yang dilemparkan oleh Kang Harvey padanya berkali-kali. Tapi Kang Harvey sendiri terlalu gila untuk kebaikannya sendiri. Siapa yang tahu dia bisa bertindak seperti itu? Dia seharusnya tidak diizinkan menghadiri pertemuan ini sejak awal. Harvey, kau benar-benar berpikir aku tidak bisa menendangmu, ya? Aku akan memanggil orang-orang untuk meninjumu sampai mati. Zack meradang dengan marah sambil menutupi hidungnya. Siapa, gangster Chad? Kang Harvey bertanya dengan acuh tak acuh. Ya, saudara Chad. Aku dan dia, kamu tidak tahu seberapa dekat kita. Dia akan... Saat dia marah, dia tidak berhasil menyaring kata-katanya dengan benar, tetapi hanya pada saat itulah dia menyadari bahwa dia mengatakan sesuatu yang salah. Wajahnya langsung berubah. Pucat seperti kapas. Saudara Chad, sangat ramah. Kang Harvey tertawa kecil. Jangan lupa bahwa semua ini disebabkan oleh hubunganmu dengan saudaramu Chad, dan alih-alih mencoba menyelesaikan masalah dengan tanganmu sendiri, kamu bahkan menyarankan untuk membolos proyek pusat komersial. Jangan bilang kamu sebenarnya mata-mata ditempatkan di Zimmers, kan? Seorang mata-mata? Aku dan keluarga kau adalah mata-mata. Zack meraung kembali dengan marah. Jika tidak, maka baguslah, jawab Kang Harvey dengan malas dan menatap kakek Zimmer dengan wajah serius. Kakek Zimmer, sebenarnya Anda perhatikan baik-baik surat hukumnya. Ada alternatif untuk membayar penalti untuk menyelesaikan perselisihan. Kang Harvey memainkan surat di tangannya dan berkata dengan penuh arti. Dan katakan padaku, ada apa? Apapun selain membayar uang akan berhasil.
Tubuh kakek Zimmer bergetar karena kegembiraan. Sejujurnya, dia sendiri tahu betapa pentingnya proyek pusat komersial, jadi jika mereka tidak punya jalan keluar lain, dia tidak akan mau menggunakan apa yang disarankan oleh Zack. Apakah menurut Anda York Enterprise benar-benar membutuhkan uang dalam jumlah kecil ini? Mereka tidak. Kalian belum memahami masalah utama di sini, lanjut Kang Harvey. Yang diinginkan York Enterprise, bukanlah uang, melainkan kebanggaan. Sekarang di kota Nyumhi, banyak perusahaan dan keluarga sangat ingin bekerja dengan keluarga York tetapi mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk itu. Tapi bagi kami, setelah kami berhasil merebut kesempatan langka, seseorang yang tidak bisa berpikir jernih meminta beberapa gangster untuk menghancurkan segalanya, dan ini mempengaruhi citra Yorks. Jika mereka tidak memiliki penjelasan yang sah untuk ini, bagaimana yang berkontribusi pada citra mereka? Jadi maksudmu adalah, kakek Zimmer mengerutkan kening. Berurusan dengan pembuat onar untuk memuaskan keluarga York, tidak hanya kita tidak perlu membayar sepeser pun, kita bisa terus bekerja dengan mereka. Kang Harvey mengangkat bahu dan duduk kembali, bermain-main dengan pikiran lelaki tua itu. Harvey, dasar bocah tak berperasaan. Kau berani menyeretku ke dalam ini? Sebelum kakek Zimmer membuat reaksi apapun, Zack melompat dan meneriakkan itu. Dia benar-benar ketakutan setengah mati. Saat Kang Harvey mengusulkan solusi ini, dia juga tahu betul bahwa perusahaan mungkin benar-benar puas jika itu terjadi padanya. Tapi masalahnya adalah, jika mereka benar-benar melakukan sesuatu padanya, apa yang akan terjadi? Omong kosong. Tanpa menunggu Kang Harvey melanjutkan, kakek Zimmer menjawab dengan dingin, ini adalah masalah hidup dan mati bagi para Zimmer. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu kepada anggota keluarga kita sendiri hanya karena ramalan? Dalam situasi seperti ini, kita harus lebih bersatu sebagai gantinya. Saat kakek Zimmer berbicara, matanya sedikit berkedut, dia tahu Kang Harvey mengusulkan alternatif yang baik, tapi dia tidak bisa memaksa dirinya melakukan itu pada Zack. Mendengar apa yang dikatakan kakek Zimmer, semua orang saling memandang tidak tahu harus berkata apa. Hanya setelah beberapa saat mereka semua mulai berbicara secara bersamaan. Kita harus bersatu saat ini. Menantu yang hanya menumpang hidup ini mencoba untuk memisahkan kita. Ya. Bagaimana orang seperti dia bisa berbicara dalam pertemuan keluarga kami? Ditambah lagi, ide buruk yang dia usulkan, dia hanya takut dia akan diusir dari rumah. Aku sudah tahu selama ini, menantu yang tidak berguna ini sangat jahat. Ya, Mandy harus tetap menjadi orang yang menyelesaikan masalah ini. Mandy, sekarang keluarga kita dalam situasi yang genting dan bukan hanya kamu tidak berusaha membantu, tetapi kamu meminta suamimu untuk mengatakan hal-hal yang tidak berguna seperti ini. Apa yang kamu inginkan? Atau apakah ada alasan mengapa surat hukum dikirim kepada kami di tempat pertama? Zimmer mulai menyerang Mandy lagi.